Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Ramadhani dengan NIM C1E123031. Pada pertemuan ke-9 ini, pembahasannya yaitu sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manufaktur. Yang dimana sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan untuk pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem informasi manufaktur dapat membantu perusahaan dalam mengelola proses manufaktur, mulai dari input barang mentah hingga output barang jadi. Sistem informasi manufaktur memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyediakan informasi yang relevan, membantu mengelola stok bahan baku dan produk, membantu mengelola produksi, membantu membuat pesanan penjual pada konsumen, memungkinkan perusahaan menganalisis data secara real time. Yang terakhir, memungkinkan perusahaan mengontrol proses produksi dengan efektif. Selanjutnya, istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama ada ROP atau Reorder Point, yaitu suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembeli berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang kedua ada MRP atau Material Requirements Planning, yaitu suatu sistem dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam produksi. Yang ketiga ada MRP2 atau Material Resources Planning, yaitu suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwal produksi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif. Yang keempat ada JIT atau Just in Time, pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku. Yang kelima ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, yaitu suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. Selanjutnya ada penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama ada CAD atau Computer Aided Design, yang dimana sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang kedua ada CIA atau Computer Aided Engineering, yang dimana dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda. Yang ketiga ada CIM atau Computer Aided Manufacturing, yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Selanjutnya yang ketiga ada CIPP atau Computer Aided Process Planning, yang dimana sistem digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Yang kelima ada robotik, yaitu melibatkan penggunaan robot industrial, alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufaktur. Yang selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan perorangan atau organisasi memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penurunan harga barang, jasa, dan gagasan. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada penelitian pemasaran.
melakukan penelitian khusus mengenai operasi pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran, karena kemungkinan setiap tahun atau setiap bulan itu akan berubah tren. Jadi kita harus meriset pasar dulu, bagaimana cara supaya kita tahu apa yang lagi tren dan tidak tren, supaya barang kita juga lebih laku. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data sini ada terbagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer tersebut ialah data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan langsung, seperti survei, wawancara, pengamatan, dan pengujian terkendali di luar sana. Selanjutnya ada data sekunder, yang dimana data sekunder dikumpulkan oleh pihak lain, seperti kita mencari di iklan, majalah, surat kabar, buku, dan internet lainnya. Selanjutnya ada bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada riset pemasaran atau marketing research, yaitu berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan. Jadi kita tahu produk kita akan dibeli oleh siapa dan digunakan oleh siapa, karena sesungguhnya yang membeli produk itu belum tentu ia yang memakai. Selanjutnya yang kedua ada informasi pemasaran atau marketing inteligensi, yaitu berhubungan dengan pengumpulan atau pencatatan data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjual barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya yang ketiga ada pemrosesan transaksi, yaitu sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Selanjutnya ada peramalan penjualan atau sales forecasting, yang berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan. Sales forecasting adalah teknik untuk memproyeksikan pendapatan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Peramalan ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik, seperti perencanaan, produksi, pemasakan, dan pemasaran. Sekian dari penjelasan saya Eri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.